Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi. Saya dosen Universitas Al-Muslim, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Nah, saya mengampu mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Mata kuliah ini memiliki beberapa CPL atau capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa harus memiliki penguasaan tentang prinsip-prinsip konservasi sumber daya alam dan lingkungan. CPL yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep KSDL dan teknologi yang relevan. Kemudian capaian yang ketiga, mahasiswa mampu memecahkan masalah dalam masyarakat. Kemudian capaian keempat, mampu mewujudkan karakter mandiri dan peduli lingkungan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan, menguraikan, menganalisis kerusakan tanah dan akibatnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami pengertian konservasi tanah dan konservasi air, erosi, serta pengaliran air secara liar. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 2 pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup konservasi yang meliputi pengertian, tujuan dan manfaat dan upaya-upaya konservasi sumber daya alam. Kemudian mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan pada semester genap ini adalah kearifan lokal yang meliputi pengertian, pendekatan, tantangan, dan kearifan lokal. Kemudian bahan kajian yaitu ruang lingkup konservasi yang meliputi tujuan, manfaat, dan upaya konservasi. Selanjutnya, pengolahan dan permasalahan dalam sumber daya alam lingkungan meliputi isu-isu dan permasalahan pengolahan sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian menciptakan mahasiswa sadar tentang artinya konservasi yang meliputi kesadaran pentingnya konservasi bagi lingkungan, ekokampus dan kampus konservasi serta pemahaman bagi mahasiswa-mahasiswa semester 2. Kemudian yang terakhir, regulasi konservasi sumber daya alam dan lingkungan merupakan kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara student center dengan diskusi, yang pertama observasi, kemudian tugas atau project dan presentasi. Kemudian selanjutnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan pada semester genap. Demikian untuk praktik dalam kelas, marilah sama-sama kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang untuk adik-adik semua. Hari ini saya akan memberikan mata kuliah Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya, 3 SKS untuk semester 2. Ya, semester 2 ini merupakan mata kuliah wajib 3 SKS. Yang pertama, kita konservasi sumber daya alam hayati. Kemudian selanjutnya dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pengelolaan sumber daya alam hayati yang memanfaatkannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaan dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati serta nilainya. Dari sini kita tahu bahwa konservasi ini sudah diundang-undangkan pada tahun 1990. Nah, apa itu konservasi? Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman wilayah. Ada pasal 1 dan 2 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu mengenal konservasi sumber daya alam secara ekosistem. Kemudian apa yang kita wariskan di tahun 2050? Ini pendahulu kita yang mewariskan. Yang kita rasakan hari ini berarti sudah dikonservasi semenjak tahun 1990.
Nah, pertanyaan besarnya, apa yang kita wariskan ke anak cucu kita nanti di tahun 2060, tahun 2050? Apa? Apakah masih kalian lihat penghijauan seperti yang kita rasakan? Apakah rumah-rumah sudah bertumpuk semua? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Apa yang kita konservasi? Inilah tugas kita, generasi-generasi yang akan datang yang membuat lingkungan tetap asri, tetap hijau di tahun 2050 atau bahkan 2060 seperti yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Paham? Oke, kemudian next selanjutnya manfaat dari konservasi ya. Manfaat dari konservasi yang pertama manfaat ekologinya. Ada yang tahu apa itu ekologi? Ada yang tahu apa itu ekologi? Hah? Apa itu ekologi kira-kira? Apa? Silakan Bang Munjir. Apa itu ekologi menurut ajar? Ekologi adalah manfaat yang dimulai dari konservasi. Dari konservasi, benar. Yang lain silakan. Lain silakan, nggak apa-apa, bangun aja nggak apa. Bagus saja. Yang lain silakan bangun. Jelaskan apa itu ekologi kira-kira. Silakan. Gunawan, silakan. Apa itu ekologi? Bangun deh. Apa itu ekologi? Bangun aja nggak apa. Bangun aja. Dia fresh. Manfaat ekologi supaya untuk perlindungan ekosistem tertentu. Ya, bagus. Oke, jadi manfaat ekologi adalah manfaat yang diperoleh dari konservasi di sini dijelaskan. Membuat keanekaragaman hayati bisa memperoleh perlindungan melalui keseimbangan ekosistem sehingga terbatas dari ancaman kepunahan. Makanya dari tahun 1990 sudah dicetuskannya konservasi sumber daya alam hayati sehingga generasi-generasi yang akan datang bisa merasakan manfaat seperti yang kita rasakan pada hari ini. Kalian masih melihat aslinya tumbuhan, bayangkan 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, semua sawah sudah dijadikan pembangunan semua. Ya, semua akses sudah dijadikan, semua akses pertanian sudah ditambah dijadikan rumah-rumah semua. Jadi di mana lagi nanti kita lahan semakin sempit, ya kan? Masyarakat semakin banyak. Apa kita solusinya bagaimana kira-kira? Harus adanya reboisasi dari sekarang, penanaman sehingga anak-anak cucu kita dapat merasakan apa yang hari ini kita rasakan. Udara yang kita bernapas masih segar. Bayangkan deh, kalau banyak terjadi pembabatan hutan, pengundulan hutan, apa yang terjadi? Tanah longsor, banjir, bandang, oksigen berkurang, sesak napas kita karena kebakaran hutan. Ya, seperti itu. Kemudian manfaat dari ekonomi, ya, manfaat dari ekonomi tadi udah ekologi, menjaga kelestarian alam juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. Karena alam sebagai sumber pendapatan tetap terjaga sehingga hasilnya dapat terus kita manfaatkan. Jika suatu lingkungan mengalami kerusakan, maka risiko kerugian bisa terus meningkat. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita yang pertama harus di atas ini mengkonservasi, melindungi, menjaga sehingga sumber daya alam kita tetap terjaga sampai 50 tahun ke depan dan anak cucu kita bisa merasakan manfaat yang kita hari ini lakukan. Ya, seperti itu. Kemudian tujuan konservasi yang pertama pemeliharaan. Ini tujuan di konservasi, kita memelihara, kita menanam, ada rasa empati dari kita untuk lingkungan, peduli lingkungan ya. Nah, itu namanya pemeliharaan. Kemudian melindungi benda sejarah. Nah, ada yang tahu maksudnya benda sejarah apa kira-kira? Melindungi benda sejarah, kita tahu kira-kira? Apa kira-kira? Pemeliharaan kita memelihara sehingga yang tidak bagus kita perbaiki. Kemudian di sini melindungi benda sejarah seperti fosil, ya, fosil kerangka-kerangka terdahulu, ya. Kemudian peninggalan-peninggalan kuno, ini termasuk melindungi benda-benda sejarah. Kemudian menghidupkan kembali. Nah, ini reboisasi. Misalnya terjadi pengundulan hutan. Kita sebagai mahasiswa, apalagi yang kehutanan, pertanian khususnya, kita melakukan reboisasi. Adanya upaya dari mahasiswa untuk penghijauan kembali.
Itu paham ya? Ini sudut paham? Paham deh ya? Oke. Kemudian melindungi cagar alam. Nah, cagar alam di mana kira-kira? Nah, di mana kira-kira di Indonesia? Di Bogor ada? Hah? Flora fauna, cagar alam, suaka, marga satwa ya. Tambindung sama juga. Ini cagar alam. Kemudian next, pengelolaan konservasi in situ. Nah, kita mengidentifikasi apa yang terjadi sehingga kita bisa menafsirkan apa yang kita butuhkan setelah mengidentifikasi gitu. Kemudian inventarisasi, kemudian pemantauan, kemudian pembinaan habitat dan populasinya, kemudian penyelamatan jenis ya. Di poin ke-6 di E penyelamatan jenis. Nah, ini untuk siapa namanya? Wahyu. Bisa dijelaskan deh penyelamatan jenis bagaimana maksudnya? Bagus aja kawan. Penyelamatan jenis. Nah, misalnya komodo bagaimana? Nah, silakan. Saya akan menjawab dari Bapak tentang penyelamatan jenis. Ya. Penyelamatan jenis itu banyak seperti hewan dan tumbuhan. Ya. Kalau di Indonesia contohnya seperti apa kira-kira? Flora dan fauna. Kalau di Pulau Komodo ya. Nah, harimau Sumatera seperti itu ya, itu semua ya. Gajah, gadingnya diambil. Silakan. Oke. Makasih untuk Wahyu. Yang lain siapa yang mau bangun? Adik bisa? Silakan. Ditambahkan bagaimana maksud dari penyelamatan jenis? Jadi dalam penyelamatan jenis itu seperti kita, contohnya komodo kan hanya ada di Pulau Komodo. Iya. Nah, jadi seperti kayak kita menjaga ekosistemnya, kita memberikan dia makan, ya nggak mesti kayak kalau kita yang beli makan sendiri otomatis kita kena makan kemarin. Kita letak bisa kalau tentang harimau Sumatera kita bisa letakkan dia ke penangkaran hewan. Iya. Karena harimau Sumatera itu udah termasuk hewan yang langka. Yeah. Apalagi kayak badak bercula satu. Yeah. Badak bercula satu itu sangat-sangat langka di Indonesia. Karena badak bercula satu itu sangat diburu. Bisa jadi dengan hewan, kita bisa melakukan penangkaran, kita bisa melakukan. Dia menjaga lah ya. Menjaga keanekaragaman hayati ya. Terima kasih Dek, silakan. Nah, kemudian yang F, pengkajian, penelitian dan pengembangan. Nah, ini untuk kita mahasiswa melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan. Apa yang dikembangkan ya? Itu ya. Oke. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita ada ancaman keanekaragaman hayati. Nah, ancaman ini yang paling inti dari pokok permasalahan dari mata kuliah kita, konservasi sumber daya alam hayati. Ancaman. Apa kira-kira ancaman yang kita hadapkan setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun bahkan 20 tahun? Apa yang kira-kira? Ancaman apakah yang paling kalian rasakan dari kita, dari lingkungan khususnya? Apa kira-kira? Apa ancaman? Yang pertama, kepunahan. Seperti yang dijelaskan tadi, gading gajah dibunuh, ya kan? Gajahnya dibunuh, gadingnya diambil, itu barang berharga. Kulit harimau, ya kan? Dijual belikan, ilegal lagi, mencari membakar hutan secara ilegal tanpa persetujuan, membakar hutan, mengambil isi dalam hutan. Nah, sekarang rasa nggak hal yang bisa jelaskan? Rasa ada. Nah, bagaimana kita 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang? Apakah akan terjadi lagi? Bahkan lebih dari hari ini? Bagaimana menurut kalian? Siapa yang berani mencari penambahan? Kira-kira ada yang menambahkan? Benar saya jelaskan tadi. Benar ya. Yang pertama penangkapan ilegal, ya seperti yang saya jelaskan. Kemudian lahan perumahan makin hari semakin banyak, semakin padat, ditakutkan terjadinya ledakan penduduk.
Seperti Cina sekarang hampir miliaran penduduk. Kenapa? Nggak terbatas. Nah, itu. Kalau lahan ada, jadi perumahan juga banyak, ya terjadi apa? Udara kita yang merasakan nggak seperti hari ini. Panas yang mencapai 40 derajat, 38 derajat, ya, karena tidak adanya penyangga kehidupan itu tumbuhan, menjadi ledakan penduduk. Kemudian perburuan, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, semua hasil hutan, flora dan fauna diambil semua oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga inilah ancaman-ancaman yang kita hadapi 10, 20 atau bahkan 30 tahun yang akan datang. Kemudian di bidang pertanian, nah, apa yang kira-kira di bidang pertanian? Ini anak pertanian semua nih. Apa kira-kira yang dihadapi? Ini untuk pertanian. Apa yang kurang di bidang pertanian? Kira-kira. Nah, apa yang kurang di bidang pertanian? Nah, dengan ancaman keanekaragaman hayati, apa kira-kira yang terancam di bidang pertanian? Apa kira-kira? Apa ancamannya? Lahan semakin sempit, lahan semakin tidak produktif, kebakaran hutan. Pertanian bukan berarti sawah saja, teh, jengkeh, sawit, segala macamnya. Nah, kemudian di bidang peternakan, ini bagaimana nih bidang peternakan? Apa yang kita hadapi ini ancaman yang kita? Apa yang kita? Ini boleh nih yang peternakan, gimana? Apa yang kita hadapi di bidang peternakan? Pakan, kekurangan pakan kan? Apalagi kita? Karena suhu udara yang semakin tinggi karena penebangan secara liar, maka berefek kepada produktivitas kita. Jadi semua efek kena dari ancaman keanekaragaman hayati. Ya, semua di bidang pertanian kena, peternakan kena, perumahan kena, perburuan jelas, ya, apalagi yang penangkapan ilegal. Jadi ini ancaman-ancaman ini. Ini bukan hari ini aja deh, bukan hari ini, bukan tahun 2024, bahkan 2040 atau bahkan 2050. Kalau kita nggak ada solusi, sekarang yang kita cari solusi. Sebelum Bapak lanjut ke slide selanjutnya, ada pertanyaan kira-kira yang ingin ditanyakan. Silakan, Bapak kasih waktu pertanyaan 2 orang atau 3 orang boleh, silakan. Silakan, bangun ya, silakan sebutkan nama NPM-nya boleh. Nah, silakan. Silakan Iwan. Yang besar suaranya ya, harus tegas ya. Baik, ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Reza. Jadi apa dampak dari hilangnya keanekaragaman hayati terhadap ekosistem secara keseluruhan? Ya, bagus. Apa dampak dari keanekaragaman hayati terhadap ekosistem secara global ya, secara keseluruhan secara global. Nah, bagus pertanyaan dari Iwan. Ada yang mau menanggapi dulu sebelum saya jawab? Kira-kira nanti saya tambahkan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Nah, silakan. Nah, ini saya suka nih, bagus. Jadi ada interaksi antara mahasiswa baru dan dosen yang menanggapi. Silakan. Perkenalkan ya. Perkenalkan, saya Gunawan. Jadi bukan dampaknya akan terjadi akan pemanasan global, itu apa, pencemaran udara sekitar kita, Apalagi kita. Silakan. Bagus ya Gunawan ya. Jadi pertanyaan dari Iwan Purnama tadi tentang Pak, bagaimana dampak dari keanekaragaman hayati secara global. Benar yang menjawab tadi Gunawan bahwa pencemaran udara salah satunya dari akibat pembabatan lahan, pembabatan hutan, ya, terjadi pencemaran udara, terjadi kebakaran, ya, juga pencemaran udara. Karena lahannya semakin hari semakin sempit, maka udara di atas tidak terkontaminasi lagi. Ada yang lain ingin bertanya, silakan. Silakan, Dek. Ada yang silakan. Bangun ya, sebutkan nama NPM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza dari Pak. Kenapa dalam memanfaatkan sumber daya alam hayat itu harus disertai dengan konservasi? Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menyertainya dengan konservasi, kerusakan apa atau dampak apa yang bakalan terjadi di bumi? Ya. Ya, terima kasih Dinda. Jadi dampak apa dari konservasi? Sehingga kita harus ada solusi, ya kan? Harus ada solusi dari konservasi.
Kira ada yang menjawab kira? Silakan. Ajat atau di mana nih? Ada yang menanggapi? Silakan bangun. Biasa kalau kita bangun pikiran kita lebih fresh ya. Nah, silakan Iwan. Bangun aja. Perkenalkan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bernama. Dan sini akan menjawab pertanyaan dari Bidam. Bagaimana kira strategi yang sudah Jadi strategi yang harus dilakukan agar kita tetap seimbang ya. Kita contoh nih, misalnya kita melakukan penebangan hutan. Nah, kita juga harus melakukan reboisasi atau penjauhan kembali agar hutan tersebut tidak gundul. ya, apalagi kira Nah, untuk misalnya penangkapan liar kan, apa lihat? penangkap atau perburuan liar itu kita bisa berburu tetapi tidak berlebihan, apalagi Ya. kepada hewan-hewan yang dilindungi. Dan kita harus melakukan upaya konservasi seperti melakukan pembudidayaan terhadap hewan tersebut. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian jawaban saya. Terima kasih Iwan ya. Terima kasih Iwan atas jawabnya. Ya saya jawab ya. Strategi pertama yang harus kita lakukan dalam pemanfaatan konservasi adalah pemanfaatan lingkungan kawasan pelestarian. Ini yang mesti kita lestarikan, memanfaatkan kondisi kawasan pelestarian alam. Sehingga alam yang sudah lestari jangan dititik lestarinya, super lestari. Misalnya dulu lestarinya 70%, tambahkan lestari lagi. Tambahkan penghijauan lagi. Nah, ini solusi yang terbaik. Jangan kita menganggap di 70 udah aman, enggak, ya. Jadi meningkatkan apa yang sudah ditingkatkan. Itu strategi pertama. Strategi kedua, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, yaitu melakukan pengembangan, penangkaran, perdagangan, pertukaran dan budidaya. Perburuan boleh, seperti yang dijelaskan Iwan, tetapi ada takarannya. Mengambil hasil dari flora fauna ada, bukan tidak ada, ya, sehingga adanya regenerasi, tetapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Ini yang menyebabkan punahnya flora dan fauna. Sekarang kan bunga-bunga yang di dalam hutan yang mau punah itu, Rafflesia Arnold kan, nah itu kan yang dilindungi, tetapi orang mengambilnya, menjualnya dengan harga yang sangat mahal, karena itu bunga langka, bunga bangkai katanya. Namanya nggak cantik bunga bangkai, tapi nilainya berlian. Kalau nama latinnya Rafflesia, ya Arnold, ya itu yang harus kita pahami. Jadi solusi kita harus mempunyai strategi ini, ya. Strategi pertama adalah pemanfaatan kondisi lingkungan dan kawasan pelestarian. Yang dulunya lestari 70% tingkatkan menjadi 100%, karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya, yang hutannya dulu gundul, kita melakukan sosialisasi, penghijauan, gerakan mahasiswa hijau ini misalnya. Universitas Al-Muslim melakukan sosialisasi kepada masyarakat di dekat gunung bla bla bla, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak, ya, dampak yang asli, yang bersih, seperti itu, ya, paham ya? Kemudian di slide selanjutnya kita punya metode untuk menetralisir terjadinya konservasi sumber daya alam. Yang pertama ada metode konservasi sumber daya alam in situ, ya. Di situ adalah upaya pelestarian, ini solusi ya, solusi. Di situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora maupun fauna yang dilakukan di rehabilitasi asli spesies tersebut ya. Kemudian lingkungan yang akan menjadi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Makna dari metode konservasi ini adalah pelestarian segala jenis flora dan fauna, baik itu dari hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi adanya keseimbangan, ya kan? Jadi kalau adanya tumbuhan, nggak ada hewan, bagaimana tidak terjadi keseimbangan? Ini namanya ekosistem. Kita berada dalam satu hutan, tetapi gersang, tandus, padang pasir, padang rumput namanya, sabana. Kita nggak ada apa-apa, bisa punah, bisa mati. Hiduplah kita di gurun Sahara, gurun Gabon, bagaimana? 2 hari kita dalam gurun, nggak ada bahan pokok, nggak ada makanan, bisa mati, bisa meninggal. Ekosistem di sini. Makanya tidak terjadi keseimbangan apabila tumbuhan dibabat, hewannya masih ada. Yang terjadi hewan-hewan lari ke pemukiman semua. Ya, tidak terjadi keseimbangan. Orang itu tempat hewan mencari tempat berteduh. Ketika rumah dan habitatnya dibabat oleh manusia,
hewan keluar dari kandang, hewan keluar dari hutan. Kemana? Ke masyarakat, mencari bahan pokok makanan. Ya, kita sebagai manusia bisa nggak kita hidup di gurun pasir? Nggak ada air kan? Tandus kering bisa meninggal kita kalau 2 hari. Nggak cukup lagi, 24 jam kita bisa dehidrasi, tinggi bisa meninggal. Begitu juga dengan hewan. Jadi di sini harus ada keseimbangan. Ada tumbuhan berarti ada hewan. Nah, seperti itu. Kemudian lingkungan yang akan menjadi konservasi harus berada dalam kondisi yang layak. Nah, ini yang seperti saya jelaskan. Yang layak adanya ekosistem, adanya penyangga kehidupan, adanya rumah. Ya, eko itu artinya rumah, oikos bahasa latinnya ekologi, oikos artinya rumah. Ya, ekologi namanya. Jadi harus seimbang ekologi, ekosistem harus seimbang sehingga bisa terjadi keseimbangan dan terjaganya sumber daya alam hayati. Solusi selanjutnya adalah ex situ. Tadi dengan di situ artinya di dalam. Ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tetapi pada habitat buatan. Nah, bukan tempat yang aslinya, tetapi buatan. Contoh yang buatan. Sekarang pembibitan bisa dilakukan di laboratorium. Tidak mesti kita ke hutan, tidak mesti kita ke tambak untuk membuat bibit udang misalnya, ya kan? Jadi dites dalam laboratorium, diambil sampelnya, bisa dijadikan bibit-bibit baru, sehingga bisa kita langsung tanam di daerah konservasi. Itu ya, paham ya? Paham. Kemudian konservasi ex situ adalah salah satu alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak sehingga tidak layak lagi dihuni dan jika mengembalikannya akan butuh waktu yang lama, maka dibutuhkan konservasi ex situ. Nah, berarti dengan adanya teknologi dari dalam lab, ya, teknologi yang bisa menciptakan bibit-bibit unggul. Dulu misalnya, ya, dulu padi sawah yang bisa orang tua kita jalankan hari ini itu bisa 1 tahun sekali tumbuhnya. Panennya 1 tahun sekali. Dengan adanya teknologi laboratorium sekarang bisa 1 tahun 2 kali bahkan 3 kali. Dulu, apalagi dulu, pohon anggur cuma bisa hidup di daerah dataran tinggi. Sekarang dengan adanya teknologi bisa hidup di depan rumah kita walaupun dekat ke pesisir. Anggur, pernah lihat anggur di daerah pesisir? Taman anggur sekarang direm. Dulu kan nggak ada, sekarang nggak ada. Tapi dengan adanya teknologi bisa menciptakan konservasi ex situ. Jadi peran teknologi juga butuh dalam konservasi sumber daya alam, ya. Untuk hari ini inilah materi kita, konservasi sumber daya alam hayati. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan. Kalau tidak ada, kita tutupkan pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan adik-adik semua? Ada? Sudah cukup? Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, demikianlah presentasi kita pada pertemuan hari ini tentang mata kuliah konservasi sumber daya alam hayati. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.